Rambutnya sama kayak yang saya lihat tadi. Pas saya ngadep ke celah itu, ada kardus terbang. Keringet dingin, mau tidur nggak bisa, mau kabur nggak mungkin. Pas saya masuk, buka pintu kamar, kaget banget. Tiba-tiba kedengeran suara orang nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kupas Malam bersama gua Mahfud. Sebelumnya gua mengucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mau bergabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di episode Kupas Malam kali ini, gua sudah kedatangan seorang wanita muda yang akan menceritakan pengalaman horornya ketika ia tinggal di rumah neneknya. Menurut ceritanya, ia diganggu oleh sesosok wanita. Menariknya, kejadian ini terjadi di malam satu suro. Penasaran gimana ceritanya? Langsung saja siapkan kopi Anda, atur posisi senyaman mungkin, dan kita mulai curhat misteri. Selamat malam Mbak Yana. Selamat malam. Apa kabarnya? Kabar baik. Terima kasih banyak udah mau mampir di channel ini ya, di Kupas Malam. Jadi gimana ya ceritanya? Cerita itu dimulai waktu saya baru tinggal di rumah nenek. Kebetulan itu rumah nenek suami saya. Hari pertama saya masuk ke rumah itu, kami ngerasain hal biasa aja. Tapi setelah beberapa hari, mulai kerasa ada hal yang aneh di rumah itu. Hal aneh yang gimana, Mbak? Hal aneh contohnya kayak benda gerak sendiri, ada suara-suara tangisan, suara-suara aneh, yang nggak pernah saya dengar sebelumnya. Tapi ada kejadian yang paling saya ingat, yang menurut saya itu hal yang paling menyeramkan. Kejadian seperti apa itu? Hari itu hari Selasa tepatnya. Kalau nggak salah tahun 2019, waktu selepas sholat maghrib, ruangan kamar saya itu udah mulai aneh. Udah mulai nggak biasa, udah mulai hawanya udah beda, nggak enak banget dirasa. Dari situ saya tetap positive thinking, nggak mau mikir aneh-aneh, dan saya pun nggak bilang ke suami, itu tetap biasa aja berjalan. Nah, suami saya ini kepikiran mau ubah posisi kasur sama posisi TV di kamar. Kenapa kepikiran untuk ngerubah posisi kasur, TV, dan yang lainnya? Suami saya yang mikir mau ngerubah semua itu, mungkin dia mau ngeliat suasana baru di kamar. Jadi lampu di kamar tuh memang benar-benar terang. Waktu malam itu, tiba-tiba lampu itu redup. Mungkin memang udah waktunya diganti, makanya dia redup. Ya udah, masih kami beresin kamar, masih kami ubah posisinya. TV itu kami pindah di dekat pintu. Dan kasur ini kami pindah di dekat tembok kamar mandi. Udah. Kira-kira kami selesai ngeberesin itu waktu abis Isya. Selesai semua ngeberesin, kamar sudah rapi, dan suami itu keluar, dia mau beli rokok. Saya masih ngeberesin kamar itu sendirian. Udah selesai semuanya, saya nyapu, saya keluar, mau buang sampah. Posisi kamar itu saya tutup. Saya keluar buang sampah, pas saya masuk, buka pintu kamar, kaget banget, ada sosok perempuan di depan TV. Berdiri di depan? Berdiri di depan TV. Saya kaget, panik, keringet dingin. Sosok perempuan itu rambutnya panjang, bajunya warna putih. Dia membelakangi saya. Dia tidak menghadap ke saya. Saya mau bergerak susah, kaki saya seperti ditahan. Jadi nggak bisa gerak sama sekali. Saya tetap menatap dia tuh. Mata saya nggak ngalihkan pandangan ke tempat yang lain. Tiba-tiba dia dengan mudahnya dia mengganti posisi, muter balik ke arah saya. Lantas apa yang terjadi? Saya kaget dong, dengan posisi kepala dia yang miring, rambut yang acak-acakan, mukanya tertutup rambutnya sebelah. Jadi tidak terlihat full? Nggak full. Seperti apa wajahnya? Mukanya itu pucat, tapi memang nggak terlalu jelas, karena tutup rambut dia. Cuma kelihatan sedikit pucat, putih banget. Karena miring setengah begitu atau? Kepalanya miring. Oh, kayak kepalanya yang miring. Tutup rambut dia sebelah. Oh, jadi tidak terlihat sama sekali itu ya?
sedikit. Sedikit aja. Langsung saya baca-baca ayat kursi dalam hati. Saya baca-baca surat-surat pendek yang saya tahu. Gak lama dari itu akhirnya saya bisa lari. Saya bisa gerak badan itu. Saya langsung lari nyamperin suami saya kebetulan pulang dari warung. Saya langsung ngadu. Saya bilang, di kamar itu ada perempuan berdiri di depan TV. Dia kaget tuh. Hah? Yang benar, kata dia. Dia mastiin sendiri dong. Dia masuk, dia ngeliat. Nggak ada apa-apa. Saya tetap mastiin itu ada. Saya nggak bohong. Tapi saya tunggu di ruang tamu karena saya nggak berani masuk. Akhirnya dia masuk sendiri. Dia masuk, ngecek. Dia bilang nggak ada apa-apa. Bener ini nggak ada apa-apa. Ya udahlah, saya pikir emang mungkin udah hilang. Oh, jadi setelah Yana bisa lari, langsung nemuin suami untuk menceritakan kejadian tersebut. Iya. Dan suami langsung coba berinisiatif untuk ngecek apa yang terjadi di kamar. Iya. Sementara Yana sendiri masih tetap di ruang tamu untuk menunggu ya. Tidak berani untuk masuk ya? Nggak berani. Terus selanjutnya? Nggak lama dari itu, saya langsung lari ke rumah mertua saya. Nah, ini lari ke tempat mertua, memang rumah mertuanya dekat sekitar situ? Iya, rumah saya itu nggak jauh dari rumah mertua. Kebetulan rumah kami dekat. Jadi saya kesana itu niatnya untuk menenangin diri, supaya saya nggak takut. Jadi posisinya mertua saya itu mau ke rumah saya. Dan posisi saya ada di rumah dia. Jadi saya tetap nunggu di rumah mertua saya. Pas mertua saya pulang, dia cerita sama saya, Yana, di kamar ada siapa? Kok kayak ada orang? Tadi pas mama lewat kok kayak ada bayangan hitam ya? Wah, saya bingung dong. Ada siapa? Perasaan di rumah nggak ada orang. Di kamar nggak ada orang. Pas mama mertua saya ngomong kayak gitu, saya langsung ngajak suami saya untuk ngecek, untuk pulang. Jadi setelah ibu mertua itu ke sana, terus ngelihat ada sosok bayangan. Iya. Terus Yana sama suami penasaran itu. Penasaran. Akhirnya memutuskan untuk pulang untuk ngecek lagi ya. Ngecek lagi, masuk kamar, kami lihat nggak ada apa-apa. Kosong, nggak ada orang, TV pun mati. Ya udahlah, positif thinking lagi, mikir supaya kami nggak takut lagi. Akhirnya kami ngobrol berdua di situ, nyalain TV, ngobrol-ngobrol. Berapa menit kami ngobrol di situ, tiba-tiba kedengeran suara orang nangis. Perempuan nangis jadi-jadinya. Kayak orang sedih banget. Dari mana posisi suaranya? Posisi suara itu kedengeran dari arah kamar mandi. Dari kamar mandi. Semakin keras suara itu kami dengar semakin keras. Saya yang takut, panik, langsung lari keluar. Kebetulan pintu luar itu nggak kami tutup, karena kami takut. Suami saya langsung manggil omnya, yang kebetulan omnya itu orang seperti dibilang bisa. Saya nunggu di ruang tamu, nenek saya keluar, mertua saya datang ke rumah. Nggak lama dari itu omnya datang. Omnya datang nanya, ada apa? Kenapa? Kok ribut-ribut kayak gini? Saya ceritain semuanya, tapi saya nggak nyeritain apa yang saya lihat. Saya cuma nyeritain, malam ini hawanya aneh banget. Terus mertua saya ngelihat kayak ada bayangan di kamar. Saya nggak nyeritain ya apa yang saya lihat tadi. Tiba-tiba om saya ngecek masuk kamar, buka pintu. Dia ngelihat, loh, ada perempuan nih di sini. Si om bisa melihat di situ ada perempuan. Iya, dia ngelihat. Wah, ada perempuan nih di sini. Saya kaget dong. Waduh, dalam hati saya takut banget. Mungkin itu tuh yang saya lihat tadi. Dia ngomong kayak gini. Ya dia nyebutin apa ciri-cirinya. Seperti palanya miring, ngeliatin sekitar. Itu bener sama persis yang saya lihat tadi. Saya takut banget. Saya nggak berani ngeliat ke arah kamar, saya tetap di ruang tamu. Akhirnya om saya masuk sendiri ke kamar. Entah dia baca-baca apapun itu di kamar. Dia lumayan lama di dalam situ. Terus pas dia keluar, dia ngeyakinin saya. Udah aman, nggak ada apa-apa. Udah nggak apa-apa, jangan takut. Nggak ada apa-apa kok. Ya udah, saya diem di situ sebentar, mikir, oh ya udah, mungkin bener nih. Percaya nggak percaya, ya udahlah. Jadi saya masuk sama suami, ngecek, oh ya nggak ada.
Udah, akhirnya kami semua ngobrol di ruang tamu. Ngobrol di ruang tamu, nunggu ya sekitar jam-jam 11, setengah 12, om saya pulang. Om saya pulang, mertua saya pulang, nenek saya masuk ke kamar. Tinggal kami berdua di ruang tamu. Nyoba diri buat berani lagi masuk ke kamar. Oke lah, masuk. Lihat kanan kiri, iya nggak ada apa-apa. Lampu posisi terang. Terang lagi, nggak redup. Saya main HP, suami saya ngidupin TV. Kebetulan di depan rumah itu pos ronda kecil. Dan ada acara nobar. Sepak bola, rame-rame bapak-bapak di situ. Jadi kedenger rame banget kan di depan. Jadi suami bilang saya mau bantuin itu dulu tuh bapak-bapak mau beres-beres kursi untuk nonton bareng nanti. Ya udahlah saya bolehin dia ke depan dan saya sendirian di kamar. Walaupun memang sebenarnya takut, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Saya beraniin sendiri. Saya main HP, posisi TV hidup, saya gedein volumenya biar saya nggak takut. Saya sambil tiduran. Nggak lama dari itu, lampu redup lagi. Lampu kembali redup? Redup lagi. Dengan posisi yang sama ketika awal itu redup? Ini lebih redup lagi. Lebih udah redup hampir mati. Redup banget lampunya. Lampu redup di situ, saya langsung, wah kacau ini, kacau. Saya udah takut banget di situ. Gimana ini? Saya nyoba buat tidur, ya udahlah tidur aja. Takut terjadi apa-apa, ya udah tidur aja. Saya tidur, belum sempat tidur ya, tapi hanya ingin tidur. Nyoba, tiba-tiba ada suara tangisan itu lagi. Tangisan yang sama saat pertama kali terdengar? Tangisan yang sama. Jelas banget di kuping saya tuh kedengeran kuat banget. Posisinya masih sama atau? Saya lagi tiduran, cuma saya sendiri. Enggak, untuk dari suara tangisan itu terdengar? Iya, dari kamar mandi. Masih dari kamar mandi? Masih dari kamar mandi. Nambah kuat, suara itu kuat banget. Saya langsung refleks loncat dari tempat tidur. Saya langsung keluar kamar, langsung gedor-gedor pintu kamar nenek saya. Saya gedor-gedor, nenek saya keluar. Apa sih, ada apa? Ada apa? Kok ketakutan, ada apa? Ada suara nangis, saya jelasin. Semua saya jelasin. Langsung nenek saya manggil suami saya di depan. Langsung masuk suami saya, ada apa lagi, ada apa? Ya saya ceritain. Saya mau tidur, kok tiba-tiba ada suara nangis lagi. Terus lampu ini redup lagi. Oh iya, lampu ini redup lagi, ada apa ya? Dia juga bingung. Akhirnya dia udah selesai nggak bantuin di depan lagi. Dia nemenin saya di kamar. Kami nggak tidur di situ. Selang berapa jam, kami nggak tidur. Cuma berdua. Ngidupin TV pun kuat. Main HP sibuk sendiri. Padahal hati udah nggak karuan. Udah takut banget. Sekitar jam 2, suami saya tuh mungkin dia lapar. Dia makan. Tapi dia ngambil sendiri. Saya pun ngikut di belakangnya. Karena saya takut. Duduk sendiri pun saya takut. Saya ngikut di belakang dia. Dia makan di kamar. Jadi dia makan sambil nonton TV. Saya main HP sendiri di atas kasur. Dia makan, tiba-tiba hal yang nggak terduga itu terjadi. Dia banting piring makannya. Kenapa dia banting piring? Saya kurang tahu. Dia banting piring makan itu. Sampai nasi itu acak-acakan. Bingung. Bingung banget. Nasi acak-acakan, piring itu pecah. Belah 3. Piring itu pecah. Saya kaget dong. Kenapa? Saya bingung, mau ngedeket takut, mau ngejauh tapi salah juga. Jadi saya tetap nanya aja, wah kenapa kok dibanting piringnya? Jadi dia cuman ngadep ke muka saya, dia melototin saya. Jadi suami ngadep ke Mbak Yana? Iya, dia ngeliatin ke arah saya, selama 15 menit dia melototin saya. 15 menit itu lama loh. Lama banget. Terus apa yang dilakukan Mbak Yana? Saya bingung dong. Melotot selama 15 menit tuh? Saya bingung, saya diem aja. Saya mau deket takut, karena tatapan dia udah kayak gitu saya. Jadi saya diem aja. Kenapa lo? Kenapa? Saya bingung banget, takut, pengen ngedeket, takut dia aneh-aneh, karena di bawah itu posisinya beling ya. Piring itu pecah. Jadi ya udahlah, saya beraniin diri. Tapi itu setelah beberapa menit ya, dia lama kan. Saya beraniin diri deket dia. Kenapa? Saya pegang pundaknya. Kenapa? Ada apa? Tiba-tiba dia nangis. Saya nggak pernah lihat suami saya nangis kayak gitu. Nangis seperti apa? Nangis kayak suara tangisan perempuan. Kayak terseduh-seduh banget nangisnya. Sedih banget.
nangis seperti cara nangisnya perempuan. Iya, sedih banget suara dia nangis. Saya nambah takut di situ. Saya bingung, kenapa kok nangis? Ada yang salah? Saya takut saya punya salah sama dia. Apa dia kesel sama saya kan? Makanya saya tanya terus, kenapa? Apa yang salah? Kenapa nangis? Dia diem aja, dia nggak jawab. Diem terus diem. Akhirnya setelah kurang lebih jam 3, saya nungguin dia itu. Jam 3 tetap saya temenin. Saya nggak ngebangunin nenek saya yang tidur karena saya takut dia malah makin panik. Jadi saya sendiri yang ngandung dia di situ. Saya nemenin dia, akhirnya jam 3, wah udahlah, kalau saya diemin nggak bakal berhenti nih. Saya makin takut pasti. Saya bawa ke rumah orang tua saya. Oh, itu rumah mertua atau rumah orang tua? Iya. Rumah mertua saya dekat, rumah orang tua saya dekat. Oh, iya. Saya bawa ke rumah orang tua saya, kami jalan berdua. Di jalan itu emang udah sepi. Yang ramai itu cuma di depan rumah kami aja, lagi nonton bola. Orang juga nanya, mau kemana? Udah malam. Ini mau pulang sebentar. Jadi kami jalan berdua, sepi nggak ada orang. Saya gandeng tangan dia, posisi dia yang lagi kayak gitu. Saya gemeteran dong gandeng tangan dia. Saya beraniin, udah jangan bengong, kata saya. Jangan bengong, udah biasa aja. Dia diam, nggak ngeladenin saya. Diem aja. Jadi pas udah sampai depan rumah, saya ketok-ketok panik dong, kuat saya ketok-ketok. Terus tiba-tiba mama saya buka. Ay, kenapa malam-malam kesini? Ada apa? Saya langsung jelasin semuanya. Tapi di situ posisi suami saya diem aja ya. Dia nggak jawab apapun. Saya yang jawab. Ini tiba-tiba dia nangis. Emang kebetulan dari sore itu rumah kita udah aneh. Kamar saya udah aneh. Kok gitu? Ya udah duduk-duduk. Jadi saya sama suami duduk di ruang tamu. Keluarga saya sampai bangun, sampai keluar. Akhirnya bapak saya bangun dan dia ngobrol sama bapak saya. Kenapa? Ada apa? Nggak apa-apa. Terus dia nangis. Terus mama saya nanya, ini mama saya jelasin lah sama bapak saya. Dia dijelasin gimana awal mulanya dari setelah maghrib itu, ceritain kenapa dia dipegang pundaknya sama bapak saya. Dipegang, ada apa? Coba cerita, ada masalah apa? Suami saya cuma jawab, nggak tahu. Tapi dia sambil nangis itu. Jadi sepanjang jalan datang ke rumah orang tuanya Yana itu tetap nangis. Pas di jalan dia berhenti, cuma dia kayak masih gitu, kayak masih terseduh dia. Oh iya, masih terseduh-seduh gitu ya. Pas ditanya sama bapak saya, kenapa? Dia langsung jawab, nggak tahu. Tapi dia posisinya nangis. Keluarga saya pun bingung. Tumben dia nangis kayak gini kenapa? Pasti ada yang salah. Saya masuk, dipanggil sama keluarga saya, ada apa? Dan saya ngebiarin dia berdua sama bapak saya di depan, di ruang tamu. Saya cerita ke keluarga saya begini, saya jelasin semuanya. Udah dari itu, mungkin suami saya diajak ngobrol sama bapak saya, mungkin dibaca-bacain. Karena bapak saya sedikit bisa seperti itu. Saya ke depan ngelihat dia ngobrol, wah orang ini udah bisa diajak ngobrol nih. Mungkin dia udah sedikit sadar apa gimana. Wah alhamdulillah dia udah ngobrol seperti biasa. Cuma memang dia masih kelihatan sayup banget matanya, lemes. Ya saya maklumi lah, mungkin dia abis nangis atau gimana. Jadi dari situ udah kami ngumpul di depan, ngumpul di ruang tamu itu. Ceritain semuanya, gak lama dari itu, saya ngomong sama suami, udah gak apa-apa kan, yuk pulang yuk. Jadi kata dia, yaudah yuk pulang. Mama saya pastiin, yakin gak apa-apa pulang, gak ada apa-apa di rumah. Enggak apa-apa, udah gak ada apa-apa. Akhirnya saya pulang. Pulang sama suami berdua, tapi gak berani tidur di kamar saya tidur di kamar nenek. Jadi bertiga yuk mutusin tidur? Enggak, kamar nenek saya kebetulan ada 2 ranjang. Ada 2. Jadi nenek saya tidur di sebelah sana, saya yang deket tembok, deket pintu. Kami nyoba buat tidur, nggak bisa. Tiba-tiba kamar saya itu kayak kedengeran suaranya rame banget. Rame suara orang, tapi padahal di situ kan nggak ada orang. Sedangkan di rumah itu cuma kami bertiga doang yang tinggal. Bukan rame yang nonton bola di depan? Bukan, jelas beda banget suaranya. Suara orang rame kayak orang yang ngobrol, kayak orang pasar ngobrol, rame. Saya bingung, wah suara siapa sih itu? Mau mikir positif tapi udah nggak bisa. Emang udah, ya udahlah, waduh suara apa nih, udah panik. Jadi saya cuma mojok, sama suami saya tuh mojok. Saya selimutan, takut banget. Udahlah tidur aja, tidur kata suami saya. Udah nggak usah dihirauin, biarin. Posisi nenek saya di situ tidur ya, nggak bangun.
Mungkin dia nggak denger apa yang saya sama suami saya itu tahu. Saya belum tidur, tiba-tiba saya ngelihat di atas. Jadi kamar saya sama nenek itu cuma disekat tembok ya, cuma nggak full sampai atas. Oh, atasnya masih ada celah ya? Iya, masih ada celah. Jadi kelihatan pas saya ngadep ke celah itu ada kardus terbang. Kardus? Kardus itu terbang melayang di atas. Kelihatan banget. Saya ngelihat kardus ini kok terbang melayang sendiri. Wah, suami saya pun kaget. Ada apa? Wah, kardus itu melayang sendiri. Kaget dong. Nggak ada kaitan apapun di atasnya, dia terbang melayang, benar-benar melayang. Dia gerak cuman ya di atas itu. Yang melihat itu? Saya yang melihat hal itu. Suami tidak lihat? Suami melihat cuma di waktu beberapa menit kemudian. Waktu saya agak meleng, suami saya melihat ke arah situ. Wah, bener. Ternyata saya nggak ngeliat sendiri, suami saya pun lihat. Makin takut, makin kacau di situ, keringet dingin, mau tidur nggak bisa, mau kabur nggak mungkin. Saya nggak enak dong, mau ribut-ribut lagi karena di luar rame. Udah akhirnya saya diem aja di situ, mojok takut. Usaha buat tidur lagi. Pas saya ngeliat ke arah itu lagi, posisi kardus itu tetap kayak gitu. Cuma ada sepasang mata yang ngeliatin kami juga. Di antara celah-celah. Iya, nggak full muka, cuma dia setengah segini aja. Sosok apa itu? Rambutnya sama kayak yang saya lihat tadi waktu saya habis benahin kamar. Jangan-jangan sama dengannya? Saya nggak tahu, saya kurang tahu. Cuma saya posisinya langsung, waduh, ini yang tadi bukan nih. Suami saya cuma nggak ngelihat, dia nggak ngelihat. Cuma saya yang ngelihat mata itu. Ada apa? Saya langsung sibuk, aduh ada mata nih. Saya langsung mojok banget, takut ada mata yang ngeliatin kita tuh. Di mana? Itu, cuma dia setengah muka, dia nggak full. Kelihat bola matanya itu warnanya warna? Kelihatan. Pinggiran ini hitam. Hitam. Matanya itu ya seperti mata biasa, cuma pinggiran ini hitam. Mukanya tuh di sininya pucat. Rambutnya acak-acakan banget. Kelihatan kan sebelah sini rambut-rambutnya. Takut banget saya di situ. Mau tidur pun nggak bisa. Nunggu pagi itu lama banget. Lama banget di situ. Udah suara kamar itu rame, kardus itu melayang. Ada sepasang mata itu ngeliatin kami juga. Jadi dalam kondisi seperti itu, suara terus rame, Iya. Sosok itu tetap ada. Dan kardus itu masih tetap melayang? Masih tetap melayang. Semua itu terjadi bersamaan. Sama. Saya bingung, harus apa nih? Kita mau nimpuk sesuatu ke dia pun takut dia malah masuk ke kamar kita kan. Takut banget. Wah, jadi saya diem aja di situ. Saya diem aja. Udah ya Allah, nunggu pagi, lama banget sih pagi. Suami saya ya udah tidur aja. Udah tidur tutupan mukanya. Nggak bisa. Mau gimana pun, mau kita madep sana, madep sini, mau kita tutupan kayak apapun nggak bisa. Karena posisinya memang ada yang merhatiin kita nggak bisa. Karena pikiran itu pasti masih kesana. Masih kesana terus ya. Saya itu posisinya nggak mau nutup muka, pengen ngelihat, cuma takut, penasaran. Wah, buka nggak nih? Mau ngelihat, tapi gimana ya gitu, takut. Udah nggak benar pikiran, udah takut. Nunggu pagi, jam 3:30, nunggu subuh lama banget. Buka lagi selimut, ya Allah masih ada. Tutup lagi. Suami saya pun ikut tutupan, karena dia takut, panik dong dia. Ikut mojok, udah tidur yuk tidur, nggak bisa tetep. Dia yang nyuruh saya tidur pun dia nggak bisa tidur. Wah, takut banget. Akhirnya nggak lama dari itu azan subuh. Pas azan subuh, perlahan mulai hilang, suara itu mulai sepi di kamar saya. Kardus itu pun jatuh, bunyi jatuh kardus itu. Sepasang bola mata itu pun hilang. Oh, jadi berhenti setelah azan subuh. Itu semua berhenti. Baru bisa tidur nyenyak. Iya, di situ pun kami sempet, wah kenapa ya? Masih bertanya-tanya dong. Takut banget pasti. Kok bisa? Keesokan harinya itu masih ada kejadian-kejadian lagi nggak setelah hal itu? Nggak ada. Kejadian itu memang benar-benar paling parah di malam itu. Oh, jadi kejadian itu hanya terjadi di malam satu suro itu? Iya. Saya nyoba nanya ke orang-orang sekitar. Saya ceritain kejadiannya, hah iya tah? Kayak kaget semua. Iya tah? Terus saya nanya ke omnya suami saya yang bisa. Kenapa ya kok bisa kejadian kayak gitu di rumah saya? Entah ya, mungkin saya juga kurang tahu. Cuma kok pas saya ngeliat juga memang saya rada kaget. Dia kaget karena ngedenger cerita saya pas sudah mulai larut malam itu. Dia kaget banget. Karena saya makin penasaran, saya nanya ke mertua saya.
karena dia yang lama tinggal di dekat situ kan. Saya nanya, rumah itu emang dari dulu emang udah begitu atau gimana? Wah, enggak juga sih, memang dari dulu tuh nggak ada apa-apa katanya. Tandanya, ya berarti cuma saya dong yang ngalamin itu. Oh, jadi memang hari-harinya juga memang tidak ada cerita tentang hal-hal seperti itu. Nggak ada cerita apa-apa. Hanya kejadian di malam Iya, itu malam dan itu aja. Yana dan suami saja yang mengalami hal Iya. tersebut. Oh. Berarti sekarang sudah aman dong? Sudah nggak ngerasain hal-hal seperti itu lagi ya? Ya, karena setelah kejadian itu, saya pun nggak tinggal di situ lagi. Oh, nggak tinggal situ lagi? Nggak tinggal di situ lagi. Karena saya takut itu terulang untuk yang kedua kalinya. Jadi saya sama suami untuk memutusin untuk nggak tinggal di situ lagi. Oh, nggak tinggal di situ lagi. Tapi kami sekali pernah ke sana untuk nengok ke sana. Cuma kalau untuk nginep di sana atau tinggal di sana lagi nggak. Oh, jadi tetap si nenek yang tinggal di situ, Iya. tapi sesekali dengan suami berkunjung ke situ ya, untuk melihat kondisi si nenek ya. Iya. Wah, berani banget nih Mbak Yana ini loh. Sudah ada di rumah orang tuanya, malah memutuskan untuk balik lagi ke rumah neneknya. Kalau gue jadi Yana, gue sih ogah. Karena gue ngeliat suaminya seperti itu, kalau menurut gue itu udah dalam kategori kesurupan gitu. Kalau gue sih takut, mending gue nunggu sampai besok pagi lagi. Setelah pagi baru gue pulang ke rumah nenek itu. Bagaimana ceritanya menurut kalian? Langsung tuliskan komentar kalian di bawah ini. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, and share. Believe it or not, that's your perspective. Gue Mahfud, sampai jumpa. Selamat malam.